semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan lagi nama saya, yaitu Naya Jania Jompalupi dengan NIM 12300023028. Saya berkuliah di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi dari tugas praktikum keempat saya, yaitu materinya adalah biolistrik. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian apa pengertian dari biolistrik. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari biolistrik. Bioelektrisitas adalah istilah yang mengacu pada aktivitas listrik yang dihasilkan oleh organisme hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini terjadi karena adanya perubahan potensial listrik di sel-sel dan jaringan biologis, yang terutama disebabkan oleh aktivitas listrik yang terjadi di dalam sel-sel saraf dan otot. Bioelektrisitas memiliki banyak aplikasi dalam bidang medis, seperti dalam elektrokardiografi atau ECG, dan elektromiografi atau EMG. Lalu yang terakhir ada elektroensefalografi atau EEG yang digunakan untuk memonitor aktivitas listrik di dalam tubuh manusia. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan kepada kalian macam-macam gelombang beserta gambarnya. Yang pertama ada arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus yang besarnya berubah secara periodik terhadap waktu dalam bentuk gelombang sinusoidal. Ciri utama arus bolak-balik adalah besarnya bolak-balik antara nilai positif dan negatif. Lalu yang kedua ada arus setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Rangkaian penyearah setengah gelombang hanya menggunakan satu dioda atau transformasinya. Penyearah setengah gelombang didefinisikan sebagai jenis penyearah yang memungkinkan hanya satu setengah siklus bentuk gelombang tegangan AC lewat sambil memblokir setengah siklus lainnya. Lalu yang ketiga ada arus searah penuh tapi masih mengandung ripple atau desire. Penyearahan gelombang penuh adalah penyearahan gelombang listrik AC menjadi DC oleh dioda-dioda pada satu putaran penuh gelombang, di mana gelombang ini dihasilkan dua denyut tegangan dalam polaritas yang sama per satu putaran gelombang. Lalu yang keempat ada arus searah murni. Gelombang arus secara murni mengacu pada gelombang yang terjadi dalam aliran arus listrik tanpa adanya sumber yang menghasilkan gelombang tersebut. Dalam konteks ini, gelombang arus terjadi sebagai respons alami dari arus listrik yang mengalir melalui suatu medium atau sistem listrik tertentu. Misalnya, dalam sistem listrik AC atau arus bolak-balik, gelombang arus secara murni adalah gelombang sinusoidal yang terjadi tanpa adanya distorsi atau pencampuran dengan frekuensi lain. Lalu yang kelima ada faradik. Gelombang faradik merujuk pada gelombang yang terjadi sebagai akibat dari fenomena faradik dalam sistem elektrokimia atau elektrolisis. Fenomena faradik adalah proses konversi energi listrik menjadi energi kimia atau sebaliknya. Dalam sel elektrokimia, ketika arus listrik melewati larutan elektrolit atau elektroda tertentu dalam sel elektrokimia, terjadi reaksi redoks yang menyebabkan perubahan konsentrasi ion-ion dalam larutan elektrolit atau perubahan pada elektroda. Gelombang faradik ini penting dalam pemahaman dan analisis proses elektrokimia serta aplikasinya dalam berbagai bidang seperti industri kimia, analisis lingkungan, dan teknologi baterai. Lalu yang keenam ada circuit faradik. Gelombang circuit faradik mengacu pada jenis gelombang yang terjadi dalam konteks elektroterapi, khususnya dalam penggunaan alat-alat stimulasi elektrik seperti TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation atau NMES atau biasa kepanjangannya Neuromuscular Electrical Stimulation.
Dan gelombang surget Faradik adalah kombinasi dari gelombang Faradik atau yang terjadi dalam proses elektrokimia dan gelombang surget yang mengacu pada lonjakan atau surget dalam arus listrik. Dalam terapi elektroterapi, gelombang surget Faradik digunakan untuk merangsang kontraksi otot atau untuk meredakan nyeri dengan mengirimkan impuls listrik yang terkendali ke area yang ditargetkan. Hal ini dapat membantu dalam rehabilitasi fisik, manajemen nyeri, dan peningkatan fungsi otot. Yang ketujuh, ada surget sinusoidal. Gelombang surget sinusoidal adalah jenis gelombang yang memiliki karakteristik sinusoidal, namun dengan adanya lonjakan atau surget tertentu pada awal atau akhir siklus gelombang, gelombang ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik dan elektromedis, seperti pada sistem tenaga listrik untuk mengatasi lonjakan, tegangan, atau arus yang dapat merusak peralatan. Dalam konteks elektroterapi, gelombang surget sinusoidal dapat digunakan untuk memberikan rangsangan elektrik pada otot atau saraf dengan intensitas dan yang terkendali, dan gelombang sinusoidal ini memberikan stimulasi yang nyaman dan efektif. Sedangkan lonjakan atau surget pada awal atau akhir gelombang dapat meningkatkan efektivitas rangsangan, terutama dalam memicu kontraksi otot atau merangsang respon saraf. Lalu yang kedelapan ada galvanik yang interruptus. Gelombang galvanik yang interruptus merujuk pada jenis gelombang elektrik dalam terapi elektroterapi yang menggunakan gelombang galvanik dengan pola interruptus atau interupsi. Gelombang galvanik adalah jenis gelombang DC atau arus searah yang digunakan dalam aplikasi medis untuk merangsang jaringan atau otot tertentu. Pola interruptus atau interupsi pada gelombang galvanik mengacu pada pengaturan di mana arus listrik secara periodik dihentikan atau diinterupsi untuk sementara waktu dalam siklus tertentu. Lalu hal ini dapat membantu menghindari kelelahan atau adaptasi jaringan terhadap rangsangan listrik yang terus-menerus, sehingga memberikan efek terapi yang lebih efektif dan nyaman bagi pasien. Penerapan gelombang galvanik dengan pola interruptus dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan terapi dan kondisi medis yang dihadapi oleh pasien. Lalu yang terakhir, ada arus gigi geraji. Arus gigi geraji adalah istilah yang mungkin mengacu pada arus listrik yang digunakan dalam peralatan atau mesin gerinda gigi atau gear grinding. Mesin gerinda gigi ini adalah jenis mesin yang digunakan untuk menghasilkan atau memperbaiki gigi-gigi pada roda gigi atau komponen mekanis lainnya. Arus yang digunakan dalam mesin gerinda gigi biasanya bervariasi tergantung pada jenis mesin dan kebutuhan aplikasi. Ini bisa menjadi arus listrik AC atau arus bolak-balik, atau juga bisa DC, yaitu arus searah, tergantung pada desain mesin dan persyaratan operasionalnya. Arus ini kemudian diubah menjadi energi mekanis melalui motor dan sistem penggerak untuk mengoperasikan proses penggilingan gigi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu isyarat kelistrikan tubuh kita. Lalu saya nanti akan menjelaskan pengertian, lalu kepanjangannya, alat, beserta cara penggunaannya. Simak video berikut ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dari IMG. Pengertian dari IMG itu adalah elektromiografi. Elektromiografi ini adalah teknik diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otot. Hal ini dilakukan dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan di atas kulit atau bahkan di dalam otot untuk merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas kontraksi otot. Lalu kepanjangan dari IMG yang sudah saya sebutkan tadi yaitu elektromiografi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat IMG. Alat IMG ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk elektroda yang terdiri dari elektroda permukaan yang ditempatkan di atas kulit dan elektroda jarum yang dimasukkan langsung ke dalam otot. Lalu yang kedua yaitu penguat sinyal.
Penguat sinyal ini digunakan untuk memperkuat sinyal yang direkam dari elektroda. Lalu, yang ketiga ada sistem rekam. Sistem rekam ini berfungsi untuk merekam dan menganalisis sinyal IMG. Lalu yang terakhir, perangkat lunak analisis, yang digunakan untuk mengolah data yang direkam menjadi informasi yang berguna untuk diagnosis. Lalu ada juga cara penggunaan dari IMG ini. Yang pertama yaitu persiapan. Pasien harus bersihkan area kulit di sekitar otot yang akan dianalisis. Elektroda ditempatkan di atas kulit dengan gele atau perekat khusus untuk memastikan kontak yang baik. Lalu yang kedua, ada rekaman. Sinyal IMG ini direkam saat pasien melakukan aktivitas tertentu seperti kontraksi otot secara sukarela atau saat otot beristirahat untuk mengevaluasi aktivitas listrik otot dalam kondisi yang berbeda. Lalu yang ketiga, ada analisis. Data yang direkam kemudian dianalisis oleh ahli untuk mengevaluasi aktivitas listrik otot, pola kontraksi dan kekuatan otot, beserta kondisi neuromuskuler lainnya. IMG ini digunakan dalam bidang kedokteran untuk mendeteksi atau memantau gangguan neuromuskuler dan mengukur kekuatan otot, serta mengidentifikasi pola aktivitas otot yang tidak normal, serta untuk mengarahkan pengobatan, fisioterapi, dan rehabilitasi. Lalu yang kedua ada EKG. Kepanjangan dari EKG adalah elektrokardiografi. Dan pengertian dari EKG ini adalah teknik medis non-invasif yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. EKG ini merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung saat berkontraksi dan beristirahat, yang kemudian dianalisis untuk mengevaluasi fungsi jantung dan mendeteksi gangguan kardiovaskular. Lalu saya akan menjelaskan alat dari EKG berikut. Alat EKG terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk yang pertama yaitu elektroda. Elektroda ditempatkan di beberapa lokasi di tubuh pasien seperti dada, lengan, dan kaki untuk merekam sinyal listrik dari jantung. Lalu yang kedua ada kabel, menghubungkan elektroda dengan mesin EKG untuk mentransfer sinyal listrik. Lalu yang ketiga ada mesin EKG. Alat ini merekam dan mencetak hasil sinyal listrik jantung dalam bentuk grafik. Lalu yang terakhir ada perangkat lunak analisis yang digunakan untuk menginterpretasi hasil rekaman EKG dan menghasilkan laporan yang dapat dibaca oleh dokter. Lalu ada juga cara penggunaan dari EKG ini. Yang pertama yaitu persiapan. Pasien harus dibersihkan area kulit di tempat elektroda akan ditempatkan. Elektroda kemudian ditempatkan di dada, lengan, dan kaki pasien. Lalu yang kedua ada rekaman. Mesin EKG merekam sinyal listrik jantung dalam waktu yang ditentukan, biasanya beberapa detik hingga beberapa menit, sementara pasien beristirahat. Lalu yang terakhir yaitu interpretasi. Hasil rekaman EKG ini dianalisis oleh dokter atau teknisi medis untuk mengevaluasi ritme jantung, detak jantung, kondisi atrium dan ventrikel, serta mendeteksi gangguan seperti aritmia atau iskemia jantung. EKG ini adalah alat penting dalam diagnosis gangguan kardiovaskular, pemantauan fungsi jantung, penilaian respon terapi, dan pemantauan jantung pasien dalam situasi medis tertentu. Lalu yang ketiga ada EGG. EGG ini kepanjangan dari elektroencephalografi. Elektroencephalografi ini adalah teknik medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. EEG ini membantu dalam diagnosis gangguan neurologis, penelitian otak, serta pemantauan aktivitas otak selama prosedur medis tertentu. Lalu, saya akan menjelaskan alat EEG ini terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk yang pertama elektroda. Elektroda ditempatkan di kulit kepala dengan menggunakan gele khusus untuk merekam aktivitas listrik otak. Lalu yang kedua ada amplifier. Amplifier digunakan untuk memperkuat sinyal yang direkam dari elektroda. Lalu yang ketiga ada sistem rekam. Sistem ini merekam sinyal EEG dan mengubahnya menjadi grafik yang dapat dianalisis. Lalu yang terakhir yaitu perangkat lunak analisis yang digunakan untuk menginterpretasi dan menganalisis dari EEG ini. Dan ada juga cara penggunaan dari EEG ini, yaitu yang pertama ada persiapan. Pasien harus memiliki rambut yang bersih dan kering,
Elektroda kemudian ditempatkan di beberapa lokasi di kulit kepala sesuai dengan sistem pemasangan yang digunakan. Lalu yang kedua ada rekaman. Pasien diminta untuk beristirahat dengan mata tertutup atau melakukan tugas tertentu seperti tidur atau menonton stimulus tertentu. Sementara aktivitas listrik otak direkam oleh elektroda. Lalu yang terakhir ada interpretasi. Data yang direkam itu kemudian dianalisis oleh dokter atau teknisi medis untuk mengevaluasi aktivitas otak, pola gelombang otak, dan mendeteksi potensi gangguan neurologis atau epilepsi. EEG ini digunakan dalam bidang medis untuk mendeteksi gangguan otak, menilai aktivitas otak selama tidur, memantau pasien dengan epilepsi, dan menyelidiki fungsi otak dalam penelitian neurologis dan psikologis. Lalu yang keempat ada ENG. ENG ini kepanjangan dari elektronistagmografi. Elektronistagmografi ini adalah sebuah tes diagnostik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi sistem vestibular dalam telinga, bagian dalam, dan sistem saraf yang terkait dengan keseimbangan dan penglihatan. Lalu ada juga alat dari ENG ini. Alat ENG ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti yang pertama yaitu elektroda. Digunakan untuk merekam aktivitas listrik di sekitar mata, untuk mendeteksi untuk mendeteksi gerakan mata yang terkait dengan nistagmus atau gerakan mata yang tidak terkendali. Lalu yang kedua yaitu kamera inframerah untuk merekam gerakan mata secara visual. Lalu yang terakhir ada sistem komputer digunakan untuk merekam, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh dari elektroda dan kamera. Lalu saya akan menjelaskan cara penggunaan ENG ini. Yang pertama yaitu persiapan. Pasien duduk atau berbaring dengan nyaman. Elektroda ditempatkan di sekitar mata untuk merekam aktivitas listrik saat pasien melakukan serangkaian gerakan kepala atau posisi tertentu yang dirancang untuk menguji fungsi vestibular. Yang kedua ada tes. Pasien diminta untuk melakukan gerakan kepala, perubahan posisi tubuh, atau menatap titik-titik tertentu dalam lingkungan yang dirancang untuk memicu respons vestibular dan nistagmus. Lalu yang terakhir yaitu analisis. Data yang direkam kemudian dianalisis oleh dokter atau teknisi medis untuk mengevaluasi fungsi vestibular, mendeteksi gangguan seperti vertigo atau penyakit Meniere, dan membantu dalam diagnosis masalah keseimbangan. ENG ini adalah alat penting dalam evaluasi masalah keseimbangan dan gangguan vestibular yang mempengaruhi fungsi telinga, bagian dalam, dan sistem keseimbangan tubuh. Kelima ada ERG. ERG ini kepanjangan dari ergospirometri, dan pengertian dari ergospirometri ini adalah sebuah metode diagnostik yang digunakan untuk mengukur fungsi paru-paru dan kinerja kardiorespirasi seseorang saat melakukan aktivitas fisik tertentu. Hal ini membantu dalam evaluasi kondisi kesehatan fisik, kebugaran kardiorespirasi, dan manajemen latihan. Lalu selanjutnya yaitu ada alat dari ERG ini. Alat dari ergospirometri ini terdiri dari beberapa komponen seperti yang pertama spirometer yang digunakan untuk mengukur volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat seseorang bernafas. Lalu yang kedua, pemantau denyut jantung digunakan untuk merekam aktivitas jantung seseorang selama aktivitas fisik. Lalu ada alat pengukur tekanan darah untuk memantau tekanan darah saat seseorang melakukan aktivitas. Lalu ada juga sensor oksigen dan karbon dioksida yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam pernafasan. Lalu yang terakhir ada komputer dan perangkat lunak analisis. Ini digunakan untuk merekam data dari semua komponen yang menganalisis fungsi paru-paru, kebugaran kardiorespirasi, serta efisiensi tubuh dalam mengkonsumsi oksigen. Lalu ada juga cara penggunaan dari ergospirometri ini. Yang pertama yaitu persiapan. Pasien dipersiapkan untuk melakukan tes ergospirometri ini dengan menggunakan alat pemantau denyut jantung, sensor tekanan darah, dan pernapasan. Spirometer dan sensor lainnya terhubung ke komputer untuk merekam data. Lalu yang kedua ada tes. Pasien melakukan aktivitas fisik seperti berjalan di treadmill atau bersepeda. Di ergometer, sementara fungsi paru-paru, denyut jantung, tekanan darah,
dan pernapasan dipantau secara real time. Lalu yang terakhir ada analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis oleh tenaga medis terlatih untuk mengevaluasi kapasitas paru-paru, kebugaran kardiorespirasi, metabolisme oksigen, serta mendeteksi adanya gangguan atau ketidaknormalan pada sistem kardiorespirasi. Lalu ergospirometri ini digunakan dalam bidang kedokteran, olahraga untuk menilai kebugaran kardiorespirasi atlet, mendeteksi gangguan pernafasan atau kardiovaskular, merencanakan program latihan yang sesuai, serta memantau respons tubuh terhadap aktivitas fisik dan terapi rehabilitasi. Hal yang keenam ada EOG. EOG ini singkatan dari elektrookulografi, dan pengertian dari elektrookulografi ini adalah sebuah teknik diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh gerakan mata. Hal ini membantu dalam evaluasi fungsi mata, khususnya gerakan bola mata dan aktivitas otot mata. Lalu ada juga alat dari EOG ini. Alat EOG ini terdiri dari beberapa komponen seperti yang pertama yaitu elektroda. Elektroda ditempatkan di sekitar mata atau di permukaan kulit di sekitar mata untuk merekam aktivitas listrik saat gerakan mata terjadi. Yang kedua ada amplifier. Amplifier ini digunakan untuk memperkuat sinyal yang direkam dari elektroda. Lalu yang ketiga ada sistem rekam. Alat ini merekam dan mencatat aktivitas listrik mata dalam bentuk grafik atau sinyal yang dapat dianalisis. Lalu yang terakhir ada perangkat lunak analisis yang digunakan untuk menginterpretasi data EOG dan mengevaluasi pola gerakan mata, refleks mata, atau aktivitas otot mata. Dan ada juga cara penggunaan dari EOG ini. Yang pertama yaitu persiapan. Pasien diminta untuk duduk atau berbaring dengan nyaman. Elektroda ditempatkan di sekitar mata atau di area kulit tertentu di sekitar mata kita. Lalu ada juga yang kedua, rekaman. Pasien kemudian diminta untuk melakukan gerakan mata tertentu seperti melihat kanan dan kiri, atas dan bawah, atau mengikuti titik tertentu dalam ruangan. Lalu ada juga analisis. Data yang direkam kemudian dianalisis oleh dokter atau teknisi medis untuk mengevaluasi fungsi mata, refleks mata, pola gerakan mata, dan mendeteksi adanya gangguan seperti nystagmus atau kelainan gerakan mata. Baik, EOG ini digunakan dalam bidang oftalmologi untuk mengevaluasi fungsi mata, terutama dalam hal gerakan bola mata dan refleks mata serta aktivitas otot mata. Hal ini juga dapat digunakan dalam studi tentang gangguan penglihatan atau kelainan neurologis yang mempengaruhi gerakan mata. Lalu yang ketujuh ada EEG. EEG ini singkatan dari elektroencephalografi. Pengertian dari elektroencephalografi ini adalah sebuah teknik diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh sel-sel saraf dalam otak. Hal ini membantu dalam evaluasi aktivitas otak, pola gelombang otak, dan deteksi gangguan neurologis. Lalu ada juga alat dari EEG ini. Yang pertama yaitu elektroda. Elektroda ini ditempatkan di kulit kepala dengan menggunakan geleng khusus untuk merekam aktivitas listrik otak. Lalu yang kedua ada amplifier. Amplifier ini digunakan untuk memperkuat sinyal yang direkam dari elektroda. Lalu ada sistem rekam. Alat ini merekam dan mencetak hasil sinyal listrik otak dalam bentuk grafik atau data digital. Lalu yang terakhir ada perangkat lunak analisis, digunakan untuk menginterpretasi dan menganalisis data EEG. Dan ada juga cara penggunaan dari EEG ini, yaitu yang pertama persiapan. Persiapan pasien harus memiliki rambut yang bersih dan kering. Elektroda kemudian ditempatkan di beberapa lokasi di kulit kepala sesuai dengan sistem pemasangan yang digunakan. Lalu yang kedua, rekaman. Selama rekaman EEG, pasien diminta untuk beristirahat dengan mata tertutup atau melakukan tugas tertentu seperti tidur atau menonton stimulus tertentu sementara aktivitas listrik otak direkam oleh elektroda. Lalu yang terakhir ada interpretasi. Data yang direkam kemudian dianalisis oleh dokter atau teknisi medis untuk mengevaluasi aktivitas otak, pola gelombang otak, dan mendeteksi potensi gangguan neurologis atau epilepsi. EEG ini digunakan dalam bidang medis untuk mendeteksi dan memantau gangguan otak, menilai aktivitas otak selama tidur, dan memantau pasien dengan epilepsi, serta menyelidiki fungsi otak dalam penelitian neurologis dan psikologis. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian tentang materi saya, yaitu biolistrik.
semoga materi yang saya jelaskan tadi bisa kalian pahami dan kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Dan semoga itu semua sangat bermanfaat buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Saya juga berterima kasih, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan dari penjelasan saya yang mungkin kurang baik atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kembali di video praktikum berikutnya. Bye.